Selanjutnya, nomor 14. Pak, terkadang saya takut gara-gara work from home akan ada pemangkasan besar-besarnya. Akan ada pemangkasan besar-besaran atau PHK. Apakah haknya sama? Ya, sama. PHK karena PHK setelah work from home, PHK setelah merumahkan, PHK dalam masa pandemi COVID-19 ini haknya sama seperti PHK di dalam Undang-Undang 13 2003. Ya. Tidak ada perbedaan nilainya. Tinggal mencari pasal yang mana yang mau dipakai sebagai alasan PHK-nya. Kalau yang dipakai adalah pasal force major, tadi perusahaannya tutup karena force major, maka ikuti pasalnya, ya, pasal 164 tadi. Ya. Tapi kalau yang dipakai adalah pasal yang lain, maka ikuti ketentuan besaran pesangonnya di dalam pasal tersebut, ya, sama. Sampai hari ini saya tidak menemukan, ya, Bapak Ibu, sampai hari ini saya tidak menemukan ada peraturan perundangan yang muncul berjudul atau mengatur tentang besaran kompensasi PHK karena kasus pandemi COVID 2019. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan, yang saya dengar dari berbagai literatur, informasi dan media, di beberapa negara lain, itu malah pemerintahnya yang melarang pengusaha melakukan PHK dengan cara menjamin upah karyawan di perusahaan itu selama 3 bulan. Ada tuh. Jadi mereka di negara-negara lain itu ada yang pemerintahnya menyampaikan instruksi kepada semua perusahaan untuk tidak boleh mem-PHK karyawan selama 3 bulan, dan oleh karenanya pemerintah memberikan akan membayarkan gajinya karyawan selama 3 bulan itu. Kurang enak apa coba? Artinya perusahaan 3 bulan nggak perlu bayar gaji kan? Karena pemerintah yang bayarin. Ya, mekanismenya ya teknisnya saya nggak tahu apakah lewat perusahaan atau pemerintah langsung. Tapi artinya cash flow perusahaan terselamatkan 3 bulan, karyawan terselamatkan 3 bulan aman. Nah, lihat berikutnya nanti. Begitu gambarannya. Sekarang nomor 15. Work from home tidak bisa dilakukan untuk tim rekrutmen. Sehingga ketika operasional perusahaan tidak berjalan selama PSBB, karyawannya di rumah saja, bagaimana proses pengupahannya? Saya agak kurang setuju sebenarnya dengan statement bahwa work from home tidak bisa dilakukan untuk tim rekrutmen. Kalau ini diartikan bahwa tim rekrutmen tidak bisa bekerja dari rumah, ini justru keliru. Karena dalam praktek yang kami lakukan di DHM Partners, itu rekrutmen malah nggak ada yang di kantor. Kami tidak, tim DHM Partners yang di bagian rekrutmen justru tidak pernah bekerja dari kantor. Untuk rekrutmen di level atas, itu justru tidak pernah muncul di kantor. Munculnya di kafe-kafe, di online, ya, di Zoom atau di WhatsApp call, di telepon, diskusi interviewnya via video call, dan sebagainya. Untuk yang di level bawah, di mitra-mitranya DHM, itu melakukannya tentu dengan protokol-protokol kesehatan kalau memang harus bertemu. Ya. Jadi sebenarnya masih bisa dilakukan. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya, operasional perusahaan tidak berjalan, karyawan di rumah, bagaimana proses pengupahannya? Sama. Proses pengupahannya sama. Karena si karyawan kan masih WFH kan, masih tetap bekerja. Ya, tetap dibayar. Baik, berikutnya ini dari Ibu Putri. Bagaimana kalau kami mengidentifikasi ada beberapa posisi yang bisa dilakukan secara part-time? Misalnya travel booker. Saat ini tidak ada bisnis travel. Atau beberapa posisi lain yang pekerjaannya tidak dilakukan setiap hari. Saat ini seluruh karyawan kami adalah karyawan permanen. Apakah kami harus PHK dulu, kemudian membuat perjanjian kerja part-timer atau tidak? Kemudian bagaimana kalau volunteer? Misalnya perusahaan menawarkan bagi karyawan, apabila ada yang berkenan melakukan part-time, kemudian karyawan ada yang mendaftar. Apakah boleh mengubah perjanjian kerja? Baik, jadi prinsipnya sebenarnya gini, kalau mereka sekarang adalah karyawan permanen, kemudian kalau cerita ini diartikan bahwa
karyawan yang permanen kemudian dirubah menjadi menjadi pekerjaan yang part timer, maka tentu si karyawan harus di PHK dulu karena sistem pengupahannya pun berbeda kan itu. Nah, tapi kalau ternyata sistem pengupahannya tidak berbeda dan sebagainya, tetap diperhitungkan sebagai permanen, cuman jam kerjanya saja yang menjadi part timer, maka silakan saja, hanya bentuk penugasan atau kesepakatan atau perjanjian yang merubah waktu kerja. Tapi kalau itu merubah hal mendasar dalam hubungan kerja tentang pengupahannya, maka sarankan untuk PHK dulu. Ya. Volunteer ini maksudnya apakah volunteer dari luar atau volunteer karyawan yang ada? Kalau volunteer karyawan yang ada, maka seperti tadi, kalau mereka mau lakukan part time, ya silakan daftar. Dan kalau itu merubah hal dasar tentang pengupahan, maka sebaiknya diselesaikan dulu hubungan kerja yang sekarang dan mereka selanjutnya menjadi part time. Ya.